Kasus Putra Sembiring, korban pencurian yang justru ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan pelaku di Deli Serdang, tengah viral. Banyak pihak menilai penetapan tersangka ini keliru. Baru-baru ini di Polres Deli Serdang, anggota keluarga Putra membuat momen dramatis. Salah satu anggota keluarga beraksi guling-guling sambil merengek meminta keadilan dan pertimbangan hati nurani polisi. "Pak Kapolres, tolong kami, gunakan hati nurani. Dia korban, bukan tersangka. Kepada Komisi 3 kami meminta janganlah masalah ini," teriak keluarga, yang juga memprotes sulitnya membesuk putra yang ditahan. Pihak keluarga membandingkan kasus Putra Sembiring dengan Hogi Minaya yang menewaskan pelaku jambret karena barang istrinya diambil. Menanggapi soal itu, ahli hukum pidana, Dr. Alpi Sahari, jelaskan ada perbedaan penting. Inilah yang membedakan, kalau pembelaan diri, berhenti ketika ancaman berhenti. Di sini, ancamannya sudah tidak ada sejak awal, jelas Alpi, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Medan.com. Ia menegaskan, aksi Putra Sembiring dianggap direncanakan dan melibatkan kekerasan yang tidak dibenarkan hukum, sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kasus ini bermula saat seorang bos konter handphone bernama Putra Sembiring menjadi korban pencurian di tokonya. Pelakunya tidak lain dua karyawannya sendiri, G dan R. Keduanya beraksi Senin dini hari, tanggal 22 September tahun 2025. Sekitar pukul 2.27 waktu Indonesia Barat. Putra Sembiring lalu melaporkan ini ke polisi dengan nomor laporan polisi nomor LPB 388 IX 2025 SPKT Polsek Pancur Batu. Di tengah pendalaman pihak kepolisian, Putra Sembiring ternyata mengetahui tempat persembunyian kedua pelaku di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Informasi tersebut lalu diteruskan Putra Sembiring ke polisi. Pihak berwenang sudah berencana melakukan penangkapan. Akan tetapi, Putra Sembiring berinisiatif sendiri melakukan penangkapan bersama 3 kerabatnya, yakni Leo Sembiring, William, dan Satria. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto menerangkan kronologi detik-detik Putra Sembiring DKK menangkap pelaku pencurian. Mereka awalnya membuka paksa kamar hotel tempat persembunyian pelaku. Tidak sampai di situ, G dan R dikeroyok secara beramai-ramai. Keduanya diseret keluar dari kamar. Di dalam rangkaian kejadian itu juga ditemukan adanya tindakan penyetruman dan pengikatan terhadap korban, kata AKBP Bayu, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Medan.com. Usai babak belur, G dan R diangkut menggunakan mobil. Di dalam kendaraan, keduanya kembali menerima sejumlah tindak kekerasan. G dan R akhirnya diserahkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Singkat cerita, keduanya diadili di meja hijau. G dan R dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian. Keduanya divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam sidang vonis yang digelar pada tanggal 9 Januari tahun 2026. Di tengah-tengah jalannya persidangan, ibu terdakwa yang tak terima anaknya ditangkap dengan cara kekerasan balik melaporkan Putra Sembiring DKK. Laporan dibuat di Polrestabes Medan. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB 3321 IX 2025 SPKT Polrestabes Medan, tertanggal tanggal 26 September tahun 2025. Polisi memproses laporan hingga menetapkan Putra Sembiring DKK sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan bukti serta memintai keterangan. Atas dasar itulah sebagai dasar penetapan tersangka. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya tindakan penganiayaan secara bersama-sama, kata Bayu. Polisi pun menegaskan bahwa tindak pencurian dan penganiayaan adalah dua perkara yang berbeda. Kini, Putra Sembiring sudah ditahan pihak kepolisian. Sementara tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.